pertemuan kali ini kita melanjutkan pembelajaran sejarah Indonesia pada materi tentang Indonesia pada masa Praksara, yang mana minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai masa Praksara. Pada kesempatan minggu ini kita melanjutkan mengenai terbentuknya kepulauan di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan kasih pertanyaan. Kira-kira kalian pernah nggak berpikir bagaimana jagat raya ini bisa terbentuk? Para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta terjadi karena ledakan besar atau yang disebut dengan teori Big Bang. Ledakan ini diperkirakan terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan tersebut melontarkan materi ke segala penjuru alam semesta. Hasil lontaran materi tersebut yang kemudian membentuk bumi berupa gumpalan gas yang terus berputar dan mendingin berbentuk bola padat. Proses tersebut berjalan selama kurang lebih 2,5 miliar tahun lamanya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas mengenai pembagian masa atau zaman berdasarkan geologi atau asal-usul terbentuknya bumi. Pertemuan kali ini, mari kita bahas kembali mengenai pembentukan bumi berdasarkan geologi atau masanya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah zaman Arkaikum atau Azoikum, yang mana masa ini kurang lebih berlangsung sekitar 4,5 sampai 2, miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi masih belum stabil dan masih menyerupai bola gas yang sangat panas. Sudah jelas pada masa ini belum memungkinkan adanya makhluk hidup ya. Selanjutnya yaitu ada masa zaman Paleozoikum. 2,5 miliar sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, kondisi bumi bisa dibilang relatif stabil dan memungkinkan adanya tanda-tanda makhluk hidup seperti hewan bersel satu atau mikroorganisme dan binatang air lainnya. Contohnya seperti ikan, ubur-ubur, cacing, binatang amfibi, dan reptil. Nah, zaman ini juga sering disebut dengan zaman kehidupan awal. Oke, selanjutnya yaitu zaman Mesozoikum. Zaman ini kurang lebih berlangsung sekitar 245 sampai 60 juta tahun yang lalu. Di zaman ini mulai muncul hewan-hewan bertubuh besar seperti dinosaurus. Nah, sayangnya hewan-hewan seperti ini mengalami kepunahan karena bumi dilanda hujan meteor. Zaman ini pun disebut dengan zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Selanjutnya yaitu adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Kurang lebih berlangsung sekitar 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Yang mana zaman ini terbagi kedua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman yang pertama yaitu zaman tersier, sudah mulai muncul hewan primata sejenis kera ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah zaman kuarter, yang mana kuarter ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Pada kala Pleistosen diperkirakan sudah muncul jenis manusia purba dan bumi pun mengalami perubahan iklim yang cukup besar, yaitu di daerah kutub terjadi pembekuan yang mana laut-laut menjadi dangkal. Selanjutnya yaitu adalah kala Holosen. Kala Holosen ini yang mana keadaan bumi berbanding kebalik dari zaman yang sebelumnya Pleistosen, yaitu yang awalnya bumi terbentuk menjadi es, membeku, yang mana pada saat ini es mencair sehingga membanjiri daratan yang semula sudah kering
Dan kemudian juga di zaman ini ditandai dengan kemunculan Homo sapiens yang berciri-ciri mirip dengan manusia zaman sekarang. Homo sapiens ini merupakan jenis manusia purba, yang mana teori manusia purba ini muncul dikemukakan oleh Charles Darwin yang disebut juga dengan teori evolusi. Teori evolusi ini diyakini bahwa semua di bumi berasal dari leluhur yang sama, yang kemudian diseleksi alam selama jutaan tahun lamanya. Nah, Darwin mengatakan bahwa manusia sekarang itu merupakan evolusi sempurna dari jenis primata yang kemudian menjelma menjadi Homo sapiens. Nah, sampai saat ini teori Darwin ini masih menjadi kontroversi karena mengandung perdebatan di semua kalangan. Teori ini dikatakan tidak sesuai dengan yang ada dengan kitab suci agama-agama samawi, contohnya seperti Nasrani dan Islam. Para penentang teori evolusi umumnya mendukung konsep kemunculan seketika makhluk hidup tanpa adanya semacam leluhur seperti ini. Nah, teori ini dikenal dengan teori kreasionisme yang mengatakan bahwa makhluk hidup muncul dengan seketika. Itulah yang disebut dengan penciptaan Tuhan seperti halnya Nabi Adam. Nah, gimana nih kalian? Lebih yakin pakai teori yang mana? Oke, selanjutnya kita melanjut ke bagaimana sih pembentukan kepulauan di Indonesia. Ya, tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai proses terbentuknya bumi secara keseluruhan. Nah, kita akan mengerucut kembali yaitu bagaimana pembentukan kepulauan di Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan ya, Indonesia ini merupakan termasuk negara maritim terbesar di dunia. Ya, gugusan kepulauan Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu antara benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, antara Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di belahan timur. Sebagai negara kepulauan, negara kita juga memiliki banyak sekali memang pulaunya ya, makanya disebut negara kepulauan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum menyebutkan bahwa negara Indonesia memiliki 17.504 pulau. Wah, banyak sekali ya. Nah, sekarang kalian mungkin pernah bertanya-tanya juga, bagaimana terbentuk kepulauannya? Ya, bagaimana kepulauan Indonesia bisa terbentuk? Sejarah kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang. Pembentukan kepulauan Indonesia dapat dijelaskan oleh salah satu proses geologis yang terjadi pada saat proses pembentukan alam, yaitu melalui proses endogen dan eksogen. Nah, apa sih tenaga endogen? Proses endogen dan eksogen ini? Ya, tenaga endogen adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik di dalam bumi. Aktivitas ini dapat menyebabkan deformasi kerak bumi yang mengakibatkan adanya perubahan deformasi di daratan. Gerak endogen ini dapat diketahui dari adanya suatu letusan gunung berapi dan gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen yaitu proses pembentukan alam yang sumbernya dari luar permukaan bumi. Tenaga eksogen ini meliputi iklim, hujan, angin, dan perubahan temperatur bebatuan yang mengalami pelapukan atau mengalami proses geomorfologi. Sehingga posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi tersebut merupakan lava cair bersuhu sangat tinggi. Makin ke dalam tekanannya, suhunya makin tinggi. Sehingga pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, abduksi pergerakan lempeng ke bawah, dan kolisi tumbukan lempengan.
Nah, pergerakan lain juga dapat berupa pemisahan atau divergensi, yaitu tabrakan lempeng-lempengan. Nah, ini ya, proses terbentuknya kepulauan di Indonesia. Sehingga atas peristiwa tadi yang terjadi ya menyebabkan wilayah kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil sehingga rawan gempa sepanjang waktu. Nah, pada masa Paleozoikum, sebenarnya keadaan geografis kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Di kala itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas, meliputi hampir seluruh bumi, yang mana keadaannya bumi ini hanya memiliki satu benua, yaitu Pangea. Pada fase berikutnya, yaitu akhir masa Mesozoikum, kurang lebih sekitar 65 juta tahun lalu. Kegiatan tektonis itu menjadi sangat aktif, menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Inilah yang membentuk kepulauan Indonesia saat ini. Sebagian wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Nah, setiap tahunnya juga lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan 7-9 cm. Pergerakan lempeng inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya kepulauan Indonesia hingga sekarang. Benua Eurasia juga menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan lainnya. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan membentuk kepulauan Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta pulau di Nusa Tenggara Barat. Dan Kepulauan Banda juga. Hal yang sama juga terjadi pada benua Australia. Sebagian pecahannya bergerak ke utara membentuk Kepulauan Timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Nah, Ibu akan ngasih pertanyaan nih, kalian pernah nggak menonton film animasi Ice Age? Nah, film animasi Ice Age berlangsung pada zaman glasial atau masa Pleistosen, yang mana tadi sudah dijelaskan di awal bahwa masa Pleistosen ini adalah masa di mana keadaan bumi mengalami pembekuan, terutama di daerah kutub utara. Pada zaman Pleistosen, bagian barat Indonesia pernah menyatu dengan paparan Sunda. Bagian timur Indonesia pernah menyatu juga dengan benua Australia yang kini disebut dengan paparan Sahul. Sehingga flora dan fauna di Asia juga ada di bagian Indonesia bagian barat. Serta flora dan fauna yang ada di Australia juga dapat dijumpai di wilayah timur Indonesia. Pada akhir zaman es, kepulauan Indonesia sudah terbentuk hampir seperti sekarang. Sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi lautan dangkal. Ya, sebagian akibat dari terjadinya proses kenaikan permukaan laut yang tadi ya mencair esnya, atau yang disebut dengan transgresi. Nah, Sulawesi juga pada saat itu sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara. Nah, yang membagi Indonesia dalam kedua wilayah tadi, yaitu pembagian paparan Sahul di sebelah timur, ya ini, dan paparan Sunda di sebelah barat, ya. Nah, zona di antara paparan tersebut yang ini kemudian dikenal dengan sebagai istilah yaitu wilayah Wallace ya. Wilayah Wallace. Wilayah Wallace ini membentuk atau membelah
antara paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, pembagian paparan Sahul ini atau di sebelah timur dan paparan Sunda di sebelah barat tersebut kemudian dipisahkan ya tadi oleh garis yang namanya Welles, yang merupakan pembatas sebaran fauna dan flora yang membentang dari Selat Lombok. Nah, Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Garis Welles ini diambil dari nama Alfred Russel Wallace, seorang ilmuwan yang meneliti tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebaran flora dan fauna tersebut juga menjadi bukti bahwasanya daratan Indonesia dulu pernah menjadi bagian dari benua Asia dan benua Australia. Sehingga sampai sekarang bahwa di bagian sebelah barat Indonesia itu flora dan faunanya hampir sama dengan yang ada di Asia. Dan sebelah bagian timur, flora dan faunanya itu sebagian besar hampir mirip dengan yang ada di benua Australia. Itulah penjelasan bagaimana terbentuknya kepulauan di Indonesia berikut flora dan faunanya. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah dijelaskan tadi. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika kurang jelas, kalian dapat mencari sumber yang lain yang lebih relevan, yang lebih jelas lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan dari Ibu dalam penjelasan materi ini. Sampai jumpa dalam pembelajaran sejarah Indonesia di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.